Penyakit tiroid menempati urutan kedua terbanyak dalam daftar penyakit metabolik setelah diabetes mellitus. Kaum hawa pun menjadi kelompok yang rentan terserang penyakit satu ini. Hormon estrogen membuat wanita memiliki risiko tinggi terkena gangguan tiroid. Sebagaimana diketahui, hormon estrogen lebih banyak ditemukan pada tubuh wanita dibandingkan pria. Penyebabnya pun beragam. Jika penyakit tiroid tak hanya disebabkan oleh kekurangan yodium, banyak faktor melingkupinya, seperti faktor radiasi dan infeksi. Ada pula faktor genetik yang diturunkan dari orang tua, umumnya ibu kepada anak. Perlu diketahui pula bahwa hampir semua penyakit autoimun menyerang perempuan usia produktif. Penyakit ini menyerang kelenjar yang menghasilkan hormon tiroid. Berada di area leher, kelenjar berbentuk serupa kupu-kupu ini memiliki banyak fungsi untuk tubuh. Saat ini, sekitar ratusan juta orang di dunia hidup dengan gangguan tiroid. Sekitar 1,6 miliar orang di dunia diperkirakan beresiko mengalami gangguan tiroid. Bahkan, Indonesia sendiri menempati posisi tertinggi di Asia Tenggara dengan sekitar 17 juta masyarakat penderita gangguan tiroid. Sementara di Indonesia, sekitar 6,5% penduduk diperkirakan hidup dengan gangguan tiroid. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengenali berbagai jenis gangguan tiroid, gejala, melakukan deteksi dini, serta yang paling penting, menjaga pola hidup sehat. Karena saat ini masih banyak orang yang tak sadar jika terserang penyakit tiroid. Selamat pagi, pemirsa cantik di rumah. Selamat pagi, apa kabar cantik dan juga para pemirsa update cantik. Kalau tadi sudah dibuka gemerlap kecantikan pagi ini dengan para putri Indonesia yang kemarin bertanding, menang ya Mbak? Selamat ya. Sama-sama loh. Ya selempang saya sampai saya bagi-bagikan loh. Saya ini putri bagi-bagi selempang lebih tepatnya. Sudahlah, daripada instead of membagikan selempang. So, bagaimana kalau misalnya kita pagi ini seperti biasa Yudi Kemal dan juga Marina Berlian membagikan inspirasi kesehatan lewat segmen Sehat Pagi. Betul ya kan? sekali, dan inspirasi kesehatan ini juga berkaitan sama perempuan karena banyak sekali perempuan yang mengalami gangguan tiroid nih. Karena mostly perempuan. Oke, exactly. Dan kadang-kadang banyak para wanita atau perempuan yang gak aware. Pokoknya yang pasti memang namanya juga update cantik. Yes. Kita akan memang ngambil inspirasi atau angle di mana perempuan itu bisa melek lah apapun bentuknya. Itu. Nah, kali ini di pagi ini di Sehat Pagi, di segmen Sehat Pagi, of course seperti biasa kita akan menggali dan juga melihat begitu secara lebih dekat, lebih jelas tentang sebuah penyakit yaitu kelenjar tiroid. Yes, betul sekali. Dan sudah hadir di samping saya dokter yang cantik, Dr. Hermina, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin. Bukan begitu, Dr. Hermina? Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Waalaikumsalam. Tenang dok, memang kalau masih pagi tuh kadang-kadang semua hal itu harus dilatih. Mulai dari power suara misalnya. Karena kayaknya dokter ini udah cantik ya kan. Sengaja kita request. Pagi ini kita agak festif semua ya kan. Merah, biru, putih. Abis ini kita mau bikin brand baru lebih tepatnya ya. Jadi biar nggak terlalu tegang-tegang banget juga. Karena mungkin pasti kalau misalnya ngomongin soal penyakit, ada banyak hal yang ditakuti oleh pemirsa atau juga mungkin masyarakat di rumah. Sehingga memang kenapa Dr. Hermina di sini kita request untuk tidak pakai jas lah pagi ini biar nggak formal-formal banget ya nggak? Weekend kan, hari ini libur toh dokter. Dok, tapi kalau misalnya libur kan memang tetap harus aware sama yang namanya penyakit atau juga hal-hal yang berbau kesehatan. Kita berbicara seputar
kelenjar tiroid, Dok. Tadi Berlian sempat mengatakan bahwa ini penyakit yang memang banyak banget menyerang para wanita atau perempuan, betul. Ini gimana, Dok? Bisa jelasin nggak sih sebenarnya apa tiroid ini? Jadi gini, kelenjar tiroid ya, atau kalau biasa itu disebut dengan kelenjar gondok, ya, itu menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini bekerja sebagai pengatur metabolisme tubuh. Jadi kalau misalnya dia ada gangguan, baik itu kekurangan hormon maupun kelebihan hormon, maka fungsi metabolisme tubuh akan terganggu. Makanya tadi disebutkan penyakit tiroid itu atau gangguan tiroid itu terbesar nomor 2 setelah diabetes untuk penyakit metabolik. Di Indonesia? Di Indonesia. Jadi semua orang punya tiroid ya? Exactly. Ya, semua orang normalnya punya tiroid. Karena ini it's hormone, right? Ya, hormone. ini memang diperlukan oleh tubuh. Cuman kalau misalnya kadarnya kurang, dia akan terganggu. Tapi kalau kadarnya berlebih, dia juga akan terganggu juga. Oke, itu ada di mana, dokter? Di tenggorokan atau Nah, kelenjar tiroid kita ada di leher, ya. Dia menempel pada saluran nafas. Cirinya kalau misalnya ada benjolan, dia ikut bergerak pada saat menelan. Nah, itu untuk membedakan apakah ini kelenjar tiroid atau benjolan yang lain. Oke, karena akan berbeda seperti Berlian tadi sampaikan dan dokter sampaikan di area leher. Ada juga mungkin agak ambigu dengan jakun. Bukan tenggorokan seperti kamu bilang. Jadi kalau misalnya memang ada benjolan atau ada kelenjar yang membesar ya, Dok, ya, kelenjar ya. Karena itu dibedakan sama kita beberapa waktu lalu pernah membahas soal amandel. Nah, itu dibedakan karena kelenjar tiroid ini dari hormon yang mungkin banyak yang tadi sudah dokter sampaikan sebetulnya simpelnya adalah gondok, ya, Dok, ya. Tapi bedakah sama gondok atau sama? Sama. Kelenjar gondok dengan kelenjar tiroid itu sama. Oke. Cuman kalau misalnya penyakit tiroid ya, sebetulnya itu nggak selalu harus benjol, ya. Gitu. Jadi kalau gangguan fungsi tiroid itu, gangguan tiroid sendiri itu bisa kita bedakan apakah fungsinya yang terganggu, ya. Jadi kalau fungsinya yang terganggu bisa hipotiroid, itu artinya kekurangan hormon, bisa juga hipertiroid atau kelebihan hormon. Nah, belum tentu ada benjolan. Gitu. Sorry, Dok, why ini lebih ke perempuan? Karena setiap orang tadi sempat dokter mengatakan bahwa kita Punya semua tiroid. punya tiroid gitu. Jadi penyebab sakit tiroid sendiri kan bermacam-macam. Oke. Salah satunya kalau misalnya yang hipo maupun hipertiroid itu bisa disebabkan oleh autoimun, ya. Jadi proses autoimun itu memang banyak mengenai wanita karena ada keterlibatan hormon reproduksi, jadi estrogen yang ikut berperan. Kasian banget ya perempuan-perempuan ini kalau misalnya makanya harus dibahagiakan. Kamu nanti kalau misalnya kamu disakitin sama pasanganmu yang belum tahu siapa itu, ya belum kan? tahu siapa itu. Jadi bilanglah sama aku. Karena aku pria-pria yang melindungi membela. perempuan ya. Jangan dong, Kak, tapi perempuan yang ada di rumah aja. Ya, Soalnya kalau misalnya aja. semua perempuan dilindungi, ini ya, Dok, ya, bahaya. 8 20 20 15 adalah line yang bisa Anda manfaatkan untuk ngobrol bersama Dr. Hermina, spesialis penyakit dalam, dan kita ngobrol soal kelenjar tiroid. Silahkan kita bisa berinteraksi langsung, dan Anda juga yang tentunya bisa banyak bertanya seputar apa itu kelenjar tiroid atau penyakit-penyakit dalam lain yang memang ingin dikonsultasikan sama Dr. Hermina. Boleh loh, mumpung ya kan? Mumpung. Karena kalau kita ngomongin soal tiroid seperti yang tadi sudah sempat disinggung sama Dr. Hermina, ini adalah penyakit kedua terbesar setelah diabetes. Kalau ngomongin soal penyakit yang berkaitan dengan metabolisme. Cuman pertanyaan gini, selain karena hormon estrogen yang ada pada perempuan, munculnya tiroid ini terganggu karena apa, dokter? Selain karena hormon, apa karena satu genetik, gaya hidup, atau mungkin ada kerusakan di pita suara karena dekat sama tenggorokan, atau gimana, dokter? Ya, itu tadi. Jadi kalau dilihat gangguan fungsi tadi kan hipo atau hipertiroid bisa karena autoimun, ya, juga bisa karena proses peradangan. Yang disebut dengan tiroiditis, ya. Peradangan itu maksudnya gimana, dokter? Ya, misalnya ada infeksi, yang infeksi yang bisa menyerang kelenjar tiroid itu bisa infeksi dari radang tenggorokan. Infeksinya bisa dari tempat lain, yang kemudian misalnya dia ikut menyerang kelenjar tiroidnya. Misalnya ada infeksi virus, ya, kemudian ikut tiroidnya terkena. Nah, itu kita sebut dengan tiroiditis atau peradangan pada tiroid. Bisa juga karena radiasi, misalnya pada orang-orang yang mendapatkan radioterapi atau ini. Kemudian juga bisa karena
kekurangan yodium. Nah, itu juga ini yang paling banyak digencarkan dijumpai. ya. Itu gangguan akibat kekurangan yodium atau kita sebut dengan kaki. Itu biasanya karena konsumsi yodium yang berkurang. Dan bisa juga karena Yodium yang berlebihan. ya kalau yang berlebihan kan bisa memicu hipertiroid. Tapi yang banyak itu kan yang bisa bikin anak itu jadi cebol ya, IQ-nya jadi retardasi, itu kan karena gangguan kekurangan yodium. Nah, bisa juga disebabkan karena adanya suatu perubahan ke arah keganasan, misalnya kanker ya, itu juga beberapa menyerang pasti ya, bisa, karena kanker tiroid itu kanker nomor 2 terbanyak pada wanita setelah kanker rahim. Wow, kita baru tahu ya. Jadi faktornya ya banyak, jadi ada faktor genetik juga berperan, faktor lingkungan misalnya konsumsi atau kadar yodium di daerah tersebut itu juga ikut berperan. Faktor pencetus lain, faktor autoimun juga bisa kalau misalnya ada stres ya, kemudian ada obat-obatan itu juga bisa memicu gangguan tiroid. Jadi ada banyak faktor. Ini kan memang karena tadi dokter mengatakan hormon. Kalau misalnya terjadi imbalance atau ketidakseimbangan yang terjadi yang menyerang kelenjar tiroid, baik itu mungkin dari dalam, misalnya kalau dari dalam ya misalnya orang-orang dengan autoimun ya kan, penyakit autoimun yang memang itu mostly wanita. Kemudian ini sedikit mereview lagi ya dok ya, jadi nanti para pemirsa jadi mengerti. Dan juga kalau misalnya yang dari luar adalah yodium itu tadi gizi, yang sebetulnya juga kemana-mana nih ranahnya, bisa stunting tadi atau juga anak-anak yang kurang gizi mengakibatkan banyak penyakit-penyakit atau juga mungkin faktor genetik yang membuat mereka jadi terganggu lah, terhambat secara pertumbuhan dan lain sebagainya. Oke, dan itu memang menyerangnya di daerah leher ya dok? Ya, karena tiroid di leher. Kita seru ya pagi-pagi langsung membuka jedar dengan dokter Hermina itu. Kita pengen juga keseruan ini terbagi sama pemirsa dong. Nelfonnya kemana sih, Neng? 0318202015. Line telepon udah dibuka, jadi kalau pemirsa daripada Anda self-diagnose atau cari di Google, mungkin langsung tanya aja sama Dokter Hermina di sini yang sudah siap sedia untuk menjawab pertanyaan Anda, pemirsa. Exactly. Gratis loh teleponnya. No. Self-diagnose jangan. Yes. Karena Anda bukan dokter dan Anda nggak belajar 9 tahun plus spesialisnya itu berapa tahun yang membuat lama itu pusing dan lama itu. Kita break dulu yuk. Oke, kita break dulu pemirsa. Nanti kita akan balik lagi sama Dr. Hermina membahas seputar tiroid, tetap di segmen Sehat Pagi hanya di Update Cantik, inspirasi perempuan masa kini. Gak apa-apa ya? Nggak kelihatan kayak ada gondong kan? Kalau cowok bisa kena, dokter? Bisa. Aku gondok juga dok, tapi aku gondok sama partnerku kadang-kadang suka gitu. Dia Suka nggak curcol ya? Dia nggak balas WhatsApp. Mana handphonenya mana handphone Anda? Ada nih. Dokter dan juga pemirsa, ini kita masih di segmen Sehat Pagi dan mohon maaf Pali kalau misalnya ini jadi segmen terakhir. Iya benar. Jadi kalau misalnya pemirsa mau tanya-tanya, Ayo dong, ini kesempatan terakhir ya. 031-820-2015 sebelum kita mengakhiri perbincangan yang luar biasa dalam dengan Dokter Hermina, apalagi ternyata partner saya mengakui ternyata kamu hyperthyroid. Iya benar, jadi juga naik turun gitu deh. Tapi ini supaya pemirsa juga aware, ada gejala-gejala khusus nggak sih dokter? Yang paling nggak supaya pemirsa, wah ini tahu kenapa nih? gitu, karena Tahu kan nih. kadang-kadang kalau misalnya ngomongin kelenjar tiroidnya tadi paling tidak meskipun memang kita belum komprehensif, tapi sudah mulai banyak yang terbuka. Dan betul kata Berlian, banyak orang yang mungkin awam atau juga bahkan mungkin tervonis, tapi ternyata nggak aware dong, nggak ngeh gitu. Prinsipnya ada 2. Jadi kita harus aware gejala yang kita rasakan. Yang kedua adalah kita harus aware perubahan penampilan. Ya. Yang pertama kalau gejala yang dirasakan misalnya ya berdebar-debar, itu kalau hipertiroid. Sebaliknya kalau hipotiroid mungkin dia cenderung ngantuk, lemas ya. Kemudian kalau yang hipertiroid mungkin banyak berkeringat ya. Kemudian tidak tahan panas. Tapi kalau yang hipotiroid justru dia tidak tahan dingin ya. Tadi ya. Kemudian yang hipertiroid dia makannya banyak, tapi berat badan turun. Kalau yang hipotiroid makan sedikit aja udah berat badannya udah naik. Nah, itu salah satu gejala yang dirasakan. Kemudian kalau yang hipertiroid biasanya dia cemas ya. Kalau yang hipotiroid justru orangnya itu seperti ya afek emosi datar ya, istilahnya depresi, lambat ya.
Jadi serba lambat kalau yang hipotiroid. Kalau yang hipertiroid serba cepat. Oke. Yang kedua, kita harus aware terhadap perubahan penampilan. Jadi misalnya ada benjolan baru di leher, ya. Kemudian ada perubahan pada mata. Kita tahu bahwa penyakit Graves itu kadang-kadang gejala utamanya justru matanya kadang-kadang melotot ya istilahnya. Belok gitu ya? Ya, nonjol ya istilahnya. Perubahan pada mata, mungkin rambut ya, perubahan siklus menstruasi, kemudian penambahan berat badan atau penurunan berat badan yang drastis. Nah, itu kalau misalnya kita aware pada gejala yang kita rasakan maupun perubahan penampilan yang dihadapi, nah itu mungkin kita bisa berkonsultasi nanti dengan dokter yang terdekat untuk melakukan evaluasi pemeriksaan tiroid. Atau lebih tepatnya ke dokter spesialis penyakit dalam ya. Supaya pemirsa juga nggak sampai salah-salah denger gini, katanya ini bisa jadi kanker tiroid loh, nanti katanya ini nggak usah nih gampang mah, ini kayak gondok biasa aja. Jangan sampai akhirnya pemirsa menyepelekan. Karena atau tadi Berlian bilang self diagnose yang ternyata diagnosanya juga bisa jadi salah. Itu atau dia. juga bahkan mungkin oke nggak apa-apa tapi ternyata terlalu worried jadi kayak salah diagnosa lagi gitu. Nah, biasanya orang salah diagnosa karena terlalu banyak percaya mitos-mitos. Ngomongin mitos-mitos, kita langsung cross check di segmen terakhir bersama Dr. Hermina. Kita akan bermain mitos atau fakta seperti biasa. Dokter tinggal menyebutkan ini mitos atau fakta. Betul. Ya. Kalau dokter salah, dokter akan dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya adalah nggak boleh naik lift dari lantai 21 loh. Mbak, jangan dong, kasihan gempor 21 nanti. ke lantai 1 loh. Kita langsung aja dok main mitos atau fakta. Oke, Silakan. yang pertama Berlian yang ya. pertama. Mitos atau fakta? Perempuan lebih rentan terkena penyakit tiroid. Fakta. Fakta. Oke. Daripada laki-laki ya, berarti lebih banyak perempuan ya. Karena 5 sampai 8 kali lipat lebih besar. kenapa perempuan? Mungkin supaya pemirsa Ya, juga karena lebih tadi tahu. ada keterlibatan hormon estrogen yang berperan pertama. Yang kedua, wanita juga yang hamil kan, pada Ya, saat benar-benar. hamil itu juga rentan sekali terjadi gangguan tiroid ya. Maka Jadi, ada band menciptakan lagu karena wanita harus wanita. dimengerti ya dok ya. Betul. Tapi jangan jadi sebuah defensif dong ini. Yang kedua, mitos atau fakta? Tiroid mampu mempengaruhi psikologis pasien. fakta. Fakta. Psikologis yang seperti apa tuh dokter? Ya, itu tadi karena dia hormon metabolisme. Kalau misalnya hipertiroid, metabolisme akan cepat, pasien itu akan cenderung cemas ya, berdebar ya. Kadang-kadang mungkin pasiennya itu akan datang ke dokter psikiatri ya, atau mungkin merasa ada gangguan jiwa atau segala macam. Sedangkan yang hipotiroid justru dia akan terjadi depresi, dia lambat, terasa cepat lupa dan segala macam. Jadi sangat berpengaruh. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, mitos atau fakta penyakit tiroid bisa disembuhkan? Fakta, tapi itu tergantung ya. Kembali lagi tadi ya. Apakah penyakit tiroidnya ini suatu proses autoimun, ataukah dia tiroiditis, ataukah dia suatu keganasan ya? Tapi prinsipnya bisa disembuhkan ya. Dan prinsipnya ada obatnya. Ada ya. obat. Karena kan nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Setuju. Jadi prinsipnya. Tapi bukan berarti kalau misalnya seperti tadi Bapak Sucipto ya, kalau misalnya sudah baik hormonnya, apakah bisa terus tidak berobat lagi? Tidak bisa. Jadi tetap harus evaluasi. Oke. Dok, selanjutnya, penyakit tiroid selalu menjadi kanker tiroid. Mitos. Mitos. Ya, karena tidak selalu. Saya tadi kan jelaskan. Jadi Iya. ada autoimun. Karena takut kan Ada juga orang-orang seperti tiroiditis. Kalau Ada yang juga kanker tiroid ada gejala yang beda nggak dari kalau kanker tiroid biasanya strumanya bentuknya nodusa. Ya, Oh, nodul. kayak tumor gitu Jadi ya? ada benjolan Oh, iya, iya, tersendiri. iya, iya, iya. Kemudian gejala yang lain tergantung. Kalau dia ada gangguan fungsi, ya dia akan gejala-gejala gangguan fungsi tadi, hipo atau hipertiroid. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ukurannya masih kecil sulit. Makanya tadi ya kalau misalnya merasa ada perubahan penampilan, misalnya merasa ada benjolan, segera berobat Aku ke ada dokter dok terdekat. perubahan penampilan. Lebih ganteng kayaknya Pak ya? Enggak, bukan kayak Habis lebih- perawatan nih. Bukan, aku Double ada chin. Double chin. Alias lebih gendut. Nah, kalau itu nanti harus periksa gula darahnya. Itu kan darah, waduh. Kolesterol ya. Nah, Dok, ya. itu juga Asam metabolisme nomor urat. 1, jangan lupa. Aduh, dokter. Nah, isinya curcol ya. Iya, curcol dulu. Terakhir nih, mitos atau Terakhir, fakta? mitos atau fakta penyakit tiroid bisa naik jadi kanker tiroid. Itu Oh, udah. sudah ada. Oh, ini yang nih. sebelumnya.
ada beberapa makanan yang mempengaruhi penyakit tiroid. Ya, betul. Apa aja tuh dokter? Untuk hipertiroid ya sebaiknya pasien memang tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi yodium. Seperti Ya, karena yodium itu kan bahan pembuat hormon tiroid. Oke. Jadi kalau misalnya berlebihan nanti justru memicu hormon tiroidnya juga berlebihan. Contohnya makan makanan seafood ya, ikan, kemudian yang dari laut ya itu kan yodiumnya tinggi. Mungkin sebaiknya dihindari. Oke. Sedangkan kalau yang hipotiroid sebaiknya menghindari bahan-bahan yang mengandung goitrogenik ya. Apa Jadi itu, dokter? senyawa goitrogenik itu senyawa yang bisa menghambat pembentukan hormon tiroid sehingga pasien nanti akan makin hipotiroid. Nah, Itu itu ditemukan di contoh-contohnya kubis ya, kemudian brokoli. Itu dihindari ya, Dok ya? Ya, itu dihindari kalau pada pasien-pasien yang hipotiroid. Yang atau mungkin boleh nggak sekalian hindarin aja deh makanan-makanan yang tanpa garam lah. Lebih ke kalau mau masak atau mau makan nggak usah sama garam deh. Karena kalau garam itu kan mengandung yodium, tetap kita membutuhkan yodium. Oh, tetap mereka harus tetap harus konsumsi yang ada garam. ya, Mbak? tetap harus yodium, cuman yodiumnya nggak boleh berlebihan kalau yang untuk hipertiroid ya. Kalau yang hipotiroid kan tidak masalah. Oh, Oke, gitu. baik. Sebaliknya kalau untuk yang hipertiroid mungkin banyak mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung antioksidan ya, buah-buahan ya, yang banyak mengandung vitamin dan antioksidan itu bisa membantu juga ya, juga yang mengandung kalsium karena jangan lupa gangguan tiroid itu juga bisa mempengaruhi tulang. Oke, iya bisa rembet kemana-mana Ya, itu tadi Makanya ya. tadi sempat dokter mengatakan apalagi kalau misalnya buat anak kecil bisa jadi terhambat pertumbuhan Ya, ya, karena tulangnya juga oke. terserang. Baik dokter Hermina, ini karena waktu kita juga betul-betul harus menyudahi waktu kita yang harus menyudahi, maksudnya kita yang harus menyudahi karena waktunya Program memang segmen ini ya. betul sudah habis. Terima kasih banyak dokter Hermina sudah bergabung bersama kami, sudah bercerita menginspirasi para perempuan akan pentingnya bahwa kita aware seputar kelenjar tiroid atau penyakit tiroid. Betul sekali. Dokter Terima terima kasih kasih, banyak ya. sama-sama. Next kita mungkin lebih bahas lebih detail lagi banyak hal kali ya. Betul. Salam buat teman-teman di rumah sakitnya dokter. Terima kasih dokter Hermina. Dan kita saat lagi masih akan melanjutkan kembali update cantik. Jangan kemana-mana karena ada satu profil juga. Satu profil. Kalau tadi dokter Hermina menginspirasi lewat penyakit yang memang juga banyak menjangkiti para kaum hawa atau wanita ya, kelenjar tiroid. Nah, yang satu ini nanti figurnya adalah yang justru merangkul mereka para wanita yang katanya masih kurang aware sama kanker serviks. Oh, Penasaran oke. kan? Ya benar, karena kan tadi dokter sempat mention kanker serviks itu nomor 1, yang kedua kanker Dan yang tiroid. kedua, kanker tiroid. Pas banget. Jadi pagi ini siapakah figur yang akan kita hadirkan tetap di Update Cantik. Inspirasi perempuan masa kini.